Shalom adik-adik semua. Tidak terasa loh bahwa kita sudah bersama-sama selama 2 bulan, yaitu bulan Juni dan bulan Juli di dalam ibadah online anak Sinode GKT. Senang sekali kami bisa melayani adik-adik semua, dan pada saat ini kami sangat membutuhkan bantuan adik-adik semua. Para papa mama orang tua boleh membantu, bahwa kami membutuhkan evaluasi dan penilaian dari adik-adik maupun juga dari para orang tua terhadap pembuatan video online anak ini. Sudilah kiranya adik-adik maupun juga papa mama boleh mengisi form yang linknya ada tertulis di dalam deskripsi di bagian bawah dari video YouTube ini. Kiranya Bapak Ibu dan adik-adik boleh klik link bit.ly itu dan kemudian mengisi Google Form yang telah kami sediakan. Tentunya penilaian dan evaluasi dari adik-adik dan papa mama semua sangat bermanfaat bagi kami dan juga bagi mahasiswa kami, mahasiswa-mahasiswi STT Aletheia yang telah berjerilah setiap minggu selama 2 bulan ini memproduksi video online anak-anak. Dan kiranya pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi adik-adik dan juga bagi papa dan mama. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua. Kok baru datang sih? Iya, tadi aku habis olahraga. Oh, bagus. Di saat seperti ini memang kita butuh untuk berolahraga karena kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Karena sudah siap, ayo kita mulai ibadah hari ini. Ayo. Adik-adik, kita menyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Benar loh adik-adik apa yang dikatakan oleh lagu ini, bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Ya kan Kak Raka? Iya, buktinya hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kita masih bisa beribadah meskipun tidak di gereja. Dan adik-adik, kasih Tuhan itu sampai selama-lamanya. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami kembali. Kiranya Engkau memberkati ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mau kasih tahu loh, Tuhan Yesus sayang sekali sama kalian semua. Buktinya terdapat di Injil Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, Tuhan kan sayang sama kita. Yuk, kakak ajak kalian menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
maupun yang di sini, coba lihat. Ini adalah kreativitas domba yang kakak buat loh. Iya, kakak juga punya loh. Lucu kan? Ya! Karena sudah ada kertas, lem, dan pensil, adik-adik bisa buat kreativitas domba yang adik-adik mau. Adik-adik mau? Ayo kita bikin sekarang yuk. Let's go, let's go. Ini ya. Ada punya permainan aku. Ini kapan ini? Ini kapan? Ini kapan? Ini kapan? Ini ada satu. Ini copot ya. Wah, bagus. Adik-adik, apakah sudah selesai membuat dombanya? Ya. Kalau sudah selesai, adik-adik boleh tunjukin ke teman-teman di rumah loh. Tunjukin. Dadah. Nah, adik-adik, jika sudah, kumpulkan ke depan ya. Kapan dibawa ulang? Bikin dibawa pulang. Kalian mengenali domba buatan kalian nggak? Ya, ini. Kok kalian bisa tahu? Karena aku yang buat. Nah, adik-adik, dari kreativitas ini kita belajar bahwa Tuhan adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Karena itu, Dia mengenal kita. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bersyafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Yang kedua, kita berdoa untuk kesehatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, serta permasalahan ekonomi yang belum membaik. Tuhan, kiranya Kau membantu memulihkan bangsa dan negara kami. Jangan lupa kami juga berdoa untuk kesehatan kami, Tuhan. Kiranya Kau selalu menjaga kesehatan kami, agar kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan tentang Yesus Gembala yang baik yang akan disampaikan oleh Kak Dante. Tetapi sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Yesus Gembala yang baik.
Ketika kau merasakan hidup tak lagi berarti, gelisah selalu hatimu, cobaan datang silih berganti. Meski tiada seorang pun yang pedulikan hidupmu, jangan kau berputus asa, masih ada yang pedulikanmu. Dialah Yesus Gembala yang baik, yang selalu setia mengasihimu. Dialah Yesus Gembala yang baik, yang selalu setia mengasihimu. Dengan kasih-Nya yang sempurna, Dia akan menolongmu. Dialah Yesus Gembala yang baik, yang selalu setia mengasihimu. Dialah Yesus Gembala yang baik, yang selalu setia mengasihimu. Dengan kasih-Nya yang sempurna, Dia akan menolongmu. Dengan kasih-Nya yang sempurna, Dia akan menolongmu. Kak Raka, lagu ini indah ya, karena lagu ini menyentuh hatiku. Di tengah-tengah kesulitan kita, Yesus selalu peduli dan mengasihi kita. Ia adalah gembala yang baik untuk kita semua. Ketika kau merasakan hidup tak lagi berarti, gelisah selalu hatimu, cobaan datang silih berganti. Meski tiada seorang pun yang pedulikan hidupmu, jangan kau berputus asa, masih ada yang pedulikanmu. Dialah Yesus Gembala yang baik, yang selalu setia mengasihimu. Dialah Yesus Gembala yang baik, yang selalu setia mengasihimu. Dengan kasih-Nya yang sempurna, Dia akan menolongmu. Dialah Yesus Gembala yang baik, yang selalu setia mengasihimu. Dialah Yesus Gembala yang baik, yang selalu setia mengasihimu. Dengan kasih-Nya yang sempurna, Dia akan menolongmu. Dengan kasih-Nya yang sempurna, Dia akan menolongmu.
Hai adik-adik, berjumpa lagi ya hari ini dengan Kak Dante. Hari ini Kak Dante mau bercerita tentang Yesus adalah gembala yang baik. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita membaca Alkitab bersama-sama ya. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama dari Yohanes 10 ayat 11 hingga ayat ke-16. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 10 ayat 11 hingga ayat ke-16. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Adik-adik, siapa ayo yang suka dengan karakter superhero? Kak Dante juga suka loh dengan karakter superhero. Adik-adik, tahu nggak karakter superhero ini? Kalau yang ini, kalau karakter yang ini adik-adik, wah, mereka semua hebat-hebat ya. Mereka semua punya kekuatan super. Tapi adik-adik, tahu nggak kalau yang satu ini? Nah, ini adalah gembala adik-adik. Dia jauh lebih hebat dari semuanya. Pada waktu itu, pada zaman dahulu kala, gembala merupakan pekerjaan yang remeh adik-adik. Dan tidak semua orang mau menjadi gembala. Mereka biasanya berasal dari orang-orang kelas bawah adik-adik. Adik-adik, tahu tidak? Seorang gembala juga berani. Dia adalah seorang yang bertugas untuk menjaga dan memelihara domba-dombanya. Ia harus memastikan semua dombanya dalam keadaan baik. Setiap hari, dia harus menggiring domba-dombanya ke ladang yang berumput hijau. Ketika akan kembali ke kandang, seorang gembala harus menghitung kembali domba-dombanya. Bila ada yang hilang satu saja, pasti akan dicari adik-adik. Adik-adik, domba merupakan hewan yang sangat lemah. Kalau tidak ada yang mengatur, mereka cenderung gampang tersesat. Domba juga gampang terpengaruh dan mudah sekali menjadi incaran hewan-hewan buas seperti singa, beruang, bahkan serigala. Ketika ada binatang buas yang datang, sang gembala siap untuk mengusir binatang tersebut. Ia memiliki gada. Gada adalah senjata super dari seorang gembala. Ia menggunakan ini untuk mengusir serigala atau hewan buas yang mengejar domba-dombanya. Seorang gembala juga punya tongkat. Tongkat ini berfungsi untuk menarik domba-domba yang sedang dalam bahaya. Sebagai seorang gembala yang baik, ia harus mempertaruhkan nyawanya.
Dia sendiri harus melindungi domba-domba itu. Itulah adik-adik pekerjaan seorang gembala. Tapi ada juga loh seorang gembala yang jahat. Dia adalah seorang gembala yang dibayar. Gembala seperti ini sangat tidak bertanggung jawab. Bila ada domba yang hilang, tidak bakal dicari. Bahkan dia tidak tahu kalau dombanya hilang. Ketika ada binatang buas yang datang, dia tidak melindungi domba-domba itu. Dia malah lari dan pergi meninggalkan domba-domba itu. Tuhan Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita yang telah terhilang karena dosa, Tuhan Yesus mencari kita kembali. Tuhan sangat mengasihi kita dan terbukti ketika Yesus mau mati di atas kayu salib dan menyelamatkan kita dari dosa. Dengan harga yang mahal, Kristus menyelamatkan umat manusia, sehingga tidak ada yang dapat menagih. Adik-adik, kita semua adalah domba yang hilang dan yang tersesat itu adik-adik. Dan hari ini, kakak mengajak kita semua untuk bersyukur karena Tuhan Yesus, gembala yang baik itu, sudah melepaskan kita dari dosa. Bila adik-adik belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini kakak mengajak adik-adik semua untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bila adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini kakak mengajak untuk kita tetap bersyukur atas hidup kita. Karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara kita. Kristus adalah gembala yang baik untuk Kak Dante dan untuk adik-adik semua. Sehingga kita harus selalu bersyukur dengan cara rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, taat kepada papa dan mama, taat untuk melakukan firman Tuhan. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menjadi gembala yang baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang telah kita dengar jadi berkat bagi kita semua. Dialah Yesus gembala yang baik, yang selalu setia mengasihimu. Dialah Yesus gembala yang baik, yang selalu setia mengasihimu. Dengan kasih-Nya yang sempurna, Dia akan menolongmu. Wah, nggak terasa ya, sudah di ujung ibadah. Adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa lagi. Dah.